Subhanallah wa la ilaha illallah. Subhanallah wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala nabiyyina wa rasulina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurulillah. Apa kabar semuanya jamaah? Sehat semua? Yang sehat senantiasa dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi rezekinya, dipanjangkan usia dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada keluarga yang sakit, yang kurang sehat, diangkat penyakitnya, dipulihkan, disehatkan kembali seperti sedia kala. Amin. Allah jadikan penyakitnya sebagai pelebur dosa dan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kita dipertemukan dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia, dalam majlis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita datang melaksanakan salat subuh berjamaah, duduk sejenak untuk taqarrub ila Allah dan menambah wawasan keislaman kita guna meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap apa yang kita laksanakan, rangkaian ibadah kita di pagi hari ini, Allah catat sebagai amal saleh, letakkan pada timbangan kebaikan, dan semoga Allah redha atas amal-amal kita, dan itu insya-Allah kelak Allah masukkan kita ke dalam surganya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam tercurah limpahkan kita sampaikan kepada Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabat beliau yang dulu berjuang menegakkan kalimat tauhid, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala sehingga agama yang mulia ini dapat kita nikmati, kita rasakan kemuliaannya. Semua itu tidak lepas dari pengorbanan perjuangan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Di atas pundak kita ini ada hutang yang besar. Ada jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemudian kita harus bayar hutang itu kepada beliau. Dan dengan cara apa kita membayarnya? Maka laksanakanlah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjalankan perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, dan diantaranya adalah dengan memperbanyak selawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, satu selawat dari kita untuk Nabi, Allah berikan 10 kebaikan.
Allah hapuskan dosa-dosa kita dan Allah mengangkat 10 derajat untuk kita semua. Insyaallah. Baik, kita lanjutkan kajian hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin lil Imam An-Nawawi rahmatullahu alaihi. Ahsanallahu ilaihi al-Imam ala ma bazzalu ala ma qaddama li ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan hadis-hadis yang terkait dengan keutamaan menjaga salat dan keistimewaan dan fadilah yang Allah berikan terhadap hamba-hamba Allah yang senantiasa menjaga salat fardunya, salat wajib yang Allah fardukan dilaksanakan secara berjamaah. Di mana? Berjamaah di mana? Di masjid seperti ini. Ini semua yang hadir kajian subuh ini tadi salat berjamaah di masjid ini kan? Ya, mungkin juga ada yang salat berjamaah di masjid yang lain, tapi karena ada kajian di sini hadir. Yang terpenting adalah bagaimana kemudian kita melaksanakan kewajiban salat 5 waktu sehari semalam dengan berjamaah, tidak salat sendirian. Nah, insyaallah nanti kita akan coba bahas, walaupun sesungguhnya kita sudah sering mendengar hadis ini, ya, keutamaan salat berjamaah dari satu ustadz ke ustadz yang lain. Para kiai membahas itu. Lalu kenapa diulang-ulang? Perkara yang diulang-ulang itu akan melekat pada ingatan kita. Ya, yang diulang-ulang itu akan melekat pada ingatan dan harapannya kemudian kita dapat keutamaan, faidahnya dan kemudian kita amalkan. Ya, salat berjamaah, salat berjamaah. Ya. Terus diingatkan. Di dalam Al-Qur'an kita sering dan berulang-ulang membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tentang janji bagi hamba-hamba Allah yang takwa, Allah berikan surga. Dan dari Al-Baqarah, ya, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran sampai An-Nas itu berulang kali kita temukan ayat-ayat yang menjanjikan tentang surga. Kenapa diulang-ulang oleh Allah? Jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Dan diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Agar itu menjadi sesuatu hal yang terus kita ingat dan kita termotivasi untuk menggapai dan mendapatkan janji Allah tersebut. Nah, di sini dijelaskan dalam kitab Riyadhus Shalihin dicantumkan oleh Imam Nawawi rahmatullah alaih ucapan Ibnu Mas'ud, ya. Ini ucapan sahabat, bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ucapan dari seorang sahabat yang bernama Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala, Ibnu Mas'ud mengatakan, man sarrahu ay yalqallaha ghadan musliman falyuhafiz ala haula'is salawat haitsu yunada bihin. Beliau mengatakan, siapa yang ingin nanti ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan muslim, dia berjumpa dengan Allah, yang dimaksud oleh beliau meninggal dunia. Barang siapa yang ingin meninggal dalam keadaan tunduk patuh kepada Allah, tetap menjadi seorang muslim yang hakiki, bukan hanya sekedar
tercatat dalam identitas. Tapi Muslim maknanya yang hakiki. Betul-betul tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, amalan yang harus dilakukan adalah falyuhafiz ala haula salawat. Maka hendaknya dia menjaga salat 5 waktu. Haitsu yunada bihin, dengan dia tunaikan salat 5 waktu tersebut di mana azan dikumandangkan. Kata beliau, Abdullah bin Mas'ud, siapa saja yang menginginkan kelak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, meninggal dunia dalam keadaan muslim, artinya hatinya bersih, ketundukannya dan kepatuhannya totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala, dirahmati oleh Allah, maka amalannya adalah, kata beliau, jaga salat 5 waktu, dirikan salat tersebut di mana azan dikumandangkan. Azan dikumandangkan di mana, Pak? Di lapangan, di rumah, atau di masjid? Salat berjamaah, azan dikumandangkan di masjid. Ini perintah, ya. Dan janji yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud, janji kebaikan, bahwa siapa saja yang menjaga salat 5 waktunya dengan berjamaah, maka insyaallah dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang bersih, hati yang suci, tunduk, patuh, totalitas, kepasrahan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pesan Allah di dalam Al-Quran kaitannya dengan ayat taqwa adalah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Terus, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah sebenar-benar takwa. Dan jangan sekali-kali kalian meninggalkan dunia ini melainkan dalam keadaan muslim. Apa arti muslim? Tunduk, patuh, hati bersih, suci, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang-orang beriman yang dinasihati, yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar meninggal dunia dalam keadaan muslim. Nah, inilah mereka-mereka yang senantiasa menjaga salat 5 waktu secara berjamaah di masjid. Tolong dicatat jamaah sekalian Allah muliakan, keutamaan dan fadilah melaksanakan salat berjamaah di masjid disebutkan di dalam kitab At-Tazkirah. Keutamaan salat berjamaah di masjid, pertama, Allah akan berikan keberkahan atas rezekinya. Yang kedua, Allah akan bebaskan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah akan berikan catatan amal dari sebelah kanan. Yang keempat, Allah akan mudahkan hamba tersebut melewati sirat. Yang kelima, Allah akan masukkan surga hamba tersebut tanpa hisab. Nah, ini disebutkan keutamaan salat berjamaah. Barang siapa yang menginginkan dan ingin mendapatkan 5 perkara ini, maka apa yang harus dilakukan jamaah? Apa yang harus dijaga? Salat berjamaah. Ustaz,
Kita kerja dan di kantor kita nggak ada masjid. Baik, nggak ada masjid. Ada musola tidak? Nggak ada musola. Ada teman tidak? Ada. Nah, sholat berjamaah di kantor bersama teman. Ya, agar kemudian sholat 5 waktu yang Allah wajibkan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya tetap dilaksanakan dengan berjamaah. Keutamaannya yang disampaikan oleh Nabi SAW secara jelas dalam hadis beliau, riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa salat berjamaah mendapatkan keutamaan 25 derajat. Dalam riwayat lain, sahabat Abdullah bin Umar mengatakan, salatul jamaah afdal min salatil fadhi bi 27 darajah, muttafaq alaih. Kalau sahabat Abdullah bin Umar mengatakan, saya mendengar Nabi SAW, beliau menyampaikan sabdanya, salat berjamaah itu lebih utama, lebih afdal dibandingkan salat al-fadh, salat sendirian. Keutamaannya bi 27 darajah, 27 derajat dibandingkan dengan salat sendirian. Ya, kenapa beda riwayat sahabat Abu Hurairah dengan Abdullah bin Umar? Dijelaskan oleh para ulama, ini perbedaan bukan yang bertentangan, tapi Nabi menjelaskan keutamaan yang akan Allah berikan. Minimal Allah berikan 25 derajat. Allah sempurnakan sampai 27 derajat. Wallah, dan Allah memberikan siapa saja sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada ulama yang menjelaskan, ada orang yang salat berjamaah di masjid di mana azan dikumandangkan. Kemudian tadi saya sebutkan, ada orang yang salat berjamaahnya di mana? Di surau. Apa itu surau? Langgar. Nah, kita ini banyak salatnya di langgar. Betul nggak? Bukan salatnya di masjid, salatnya di langgar. Ternyata apa? Musalla, bukan dilanggar, ditinggalkan ya. Melanggar perintah Allah, itu enggak boleh. Dilanggar di musalla. Ada pula yang salat di mana? Di sawah. Seorang petani yang sedang bercocok tanam di sawahnya, di kebunnya. Rumahnya jauh, kalau dia pulang kejauhan. Nanti dia akan balik lagi kejauhan. Masjid sayup-sayup terdengar jauh sana. Musalla enggak ada, langgar enggak ada. Ada temannya sesama di sawah. Teman di ladang, di kebun. Salat berjamaah. Ternyata salat berjamaah di kebun. Ada suami yang kemudian telat ke masjid. Dia sudah sampai ke masjid, imam sudah Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Lihat sudah enggak ada yang masuk. Ya. Sama siapa saja jamaah. Balik dia, pulang. Sampai di rumah, tanya istrinya, "Bu, Ma udah sholat belum?" "Belum." Jamaah sholat di rumah. Nah, ini yang kemudian dijelaskan oleh para ulama. Sahabat Abdullah bin Umar meriwayatkan bi 27 darajah. Keutamaan salat berjamaah itu 27 derajat. 20 derajat ini Allah akan berikan keutamaannya, keistimewaannya bagi yang salat berjamaah bukan di langgar, bukan di surau, bukan di rumah, bukan di sawah ladang, tapi salatnya di mana azan dikumandangkan, tuqamu fihi al-jum'ah. Di masjid itu didirikan salat Jumat. Nah, salat Jumat itu didirikan di masjid jami. Ada enggak salat Jumat di musalla? Nah, salat Jumat didirikan di masjid jami.
Nah, mereka yang salat berjamaah di masjid jami, di mana azan dikumandangkan tadi, mendapatkan keutamaan 27 derajat. Terus yang 25 buat siapa? Nah, yang tadi salat berjamaahnya di rumah, salat berjamaahnya di kantor sama teman, ya, di sawah, di ladang, atau di mana saja, agar dia tidak ketinggalan dan tidak luput dari salat berjamaah. Kemudian dia berjamaah dengan siapa saja, baik di rumah, di tempat kerja, atau di mana saja. Karena apa? Karena enggak ingin terlewatkan tuh, mendapatkan keutamaan salat berjamaah. Kalau salat sendirian dapat berapa, Pak? 1. Salat sendirian dapat 1. Sehusyuk-husyuknya kita salat sendirian, tetap dapatnya 1. Tapi kalau salat berjamaah, seandainya dalam salat berjamaah ini mulai dari takbiratul ihram bersama imam, Allahu Akbar, ya, khusyuk di awalnya, Pak, sambil mendengar bacaan imam. Tapi setelah itu imam baca qul ya ayyuhal kafirun, dia enggak tahu kemana-mana tuh, pikirannya melayang kemana-mana. Dia kaget ketika imam Allahu Akbar, buyar tuh hayalannya ketika imam Allahu Akbar. Nah, kekurangan inilah yang kemudian akan dilengkapi, disempurnakan, diberikan keistimewaan dan fadilahnya karena salat bersama imam. Jadi besar keutamaannya. Kekurangan-kekurangan kita ini dilengkapi, ya, disempurnakan oleh imam. Ya. Karena insya Allah imam lebih khusyuk daripada jamaah. Yo, kenapa? Karena dia baca ayat. Kalau dia menghayal baca qul ya ayyuhal kafirun, melayang kemana-mana pikirannya, nanti enggak selesai-selesai itu ayat. La a'budu ma ta'budun, enggak selesai-selesai. Ya. Dia pasti akan berusaha untuk menghayati dan merenungi ayat atau surat yang sedang dibaca. Nah, kalau kita makmum, ya, kadang baru kaget ketika imam takbir untuk ruku. Nah, di sinilah kekurangan-kekurangan itu kemudian Allah akan sempurnakan. 1 dibanding 27. Pak, kalau Bapak berniaga nih, berbisnis, kemudian mendapatkan keuntungan atau dijanjikan nih keuntungannya, Bapak bisnis ya, kalau kita untung dalam bisnis ini, kita bagi rata, ya, bagi rata, atau kita sepakati aja sesuai dengan kesepakatan. Ya, gimana? Bapak pilih dapat 1% keuntungan dari modal ini kalau kita untung, atau pilih 27%. Kira-kira, Pak, kira-kira milih yang 1% keuntungannya atau 27%? Ya, saya yakin bahwa kita milih 27. Ya, karena kita tahu 27 lebih besar, lebih banyak, lebih untung untuk kita. Saya yakin orang yang berakal, ya, yang paham, pasti memilih 27% tadi. Kecuali ada orang, mohon maaf, orang gila, ya, nggak sempurna akalnya. Saya mau kasih kamu keuntungan 1% atau 27%, bingung dia. Ya 1% aja deh, karena dia nggak tahu 1% perbandingannya dengan 27%. Nah, jangan sampai kita dianggap gila oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita disodorkan keutamaan 27 dibandingkan 1. Ternyata kita banyak memilih 1. Betul enggak? Banyak memilih 1. Mungkin akal kita tidak gila, ya, tidak majnun, tapi mungkin pemahaman kita, ya, ketertarikan hati kita untuk mendapatkan tadi nilai keutamaan 27 itu yang kemudian hati kita tidak tergerak untuk termotivasi mengambil yang 27. Ya. Jadi ini keutamaan, ya, agar kemudian kita termotivasi untuk melaksanakan salat baik
subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dan di sini ada hadis-hadis yang menjelaskan nanti ada keutamaan salat berjamaah, salat subuh dan salat isya. Ini kita bahas secara umum keutamaan salat berjamaah. Dan dalam kitab ini dijelaskan pendapat para ulama, hukumnya apa sih salat berjamaah tersebut? Hukumnya, ya, dari hadis tadi bahwa Nabi menjelaskan keutamaan tersebut, kemudian para ulama mengambil istimbat hukum. Apa hukum salat berjamaah? Pendapat pertama, annaha sunnatun. Salat berjamaah itu sunnah. Ini pendapat yang pertama. In qama bihal insan utiba ala dzalik. Kalau dia lakukan, dia dirikan salat tersebut dengan berjamaah, maka dia mendapatkan pahala. Wa in tarakaha fala itsma alaih. Kalau dia tinggalkan, artinya dia salat sendirian, bukan meninggalkan salat. Tapi dia lakukan, dia laksanakan bukan secara berjamaah, maka tidak berdosa. Dia tidak berdosa meninggalkan salat berjamaah, tapi tidak mendapatkan keistimewaannya tadi. Ini pendapat pertama. Wal qaulu tsani, pendapat yang kedua, annaha wajibatun. Yang kedua berpendapat salat berjamaah itu wajib. Wajib. Apa definisi wajib, Pak? Definisi wajib apa? Kalau dilakukan mendapat pahala, kalau ditinggalkan mendapat dosa. Itu definisi wajib. Ya. Kata beliau, ini para ulama yang kedua mengatakan annaha wajibatun. Yajibu 'alal insan an yusalliya ma'al jamaah. Diwajibkan atas manusia. Yang dimaksud di sini orang-orang beriman untuk salat bersama para jamaah. Fa illam yaf'al, kalau dia tidak lakukan, dia tidak laksanakan salat secara berjamaah, fahuwa athimun, maka dia berdosa, wa salatuhu sahihah, hanya saja salatnya tetap sah. Ya sah salatnya. Karena dia laksanakan dengan dalam keadaan taharah, bersuci, menghadap kiblat, sudah masuk waktu, rukun, dilaksanakan sah salatnya. Tapi dia tinggalkan perintah Allah, perintah Nabi, maka di situ ada dosa. Pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, annal jamaah, Nabi ekstrem ini. Annal jamaah syartun li sihhatis salat. Bahwa salat berjamaah itu syarat agar sahnya salat. Ya, ini syarahnya nih. Bahwa salat berjamaah itu menjadi syarat sahnya salat. Kalau salat hilang syaratnya, maka tidak sah salat tersebut. Di antara syarat sahnya salat apa? Masuk waktu. Kalau salat zuhurnya jam setengah 12. Sekarang itu waktu zuhur jam berapa? Jam 12 pas, lewat 1 menit. Nah, kalau salat zuhurnya jam 12 kurang 10 menit, sah enggak salatnya? Enggak sah, karena belum masuk waktu. Salat maghrib, belum dikumandangkan azan maghrib, baru setengah 6, salat maghrib. Ditanya, kenapa salat? Salat apa? Salat maghrib. Ya belum masuk waktu. Enggak, saya punya hitungan sendiri. Ya. Padahal matahari belum terbenam. Nah, masuknya waktu itu bagian dari syarat sahnya salat. Kemudian syarat sahnya salat menghadap kiblat. Tidak ada uzur menghadap kiblat. Ya berbeda kalau kita di kendaraan, di kereta, di pesawat, ya, di mobil, di bis mau kemana-mana, menghadap manapun ketika salat sah. Tapi dalam keadaan tidak ada uzur, salat di Masjid An-Nur, tiba-tiba salatnya menghadap sana, Pak. Allahu Akbar, datang jamaah. Kiblat sana tuh mimbar tuh. Enggak, saya sudah punya kiblat sendiri katanya. Sah enggak salatnya? Enggak sah. Karena tidak sempurna rukun tadi.
Nah, pendapat yang ketiga mengatakan, ini pendapat yang ketiga, annal jamaah syartul li sihhatis shalah. Bahwa berjamaah itu syarat sahnya salat. Wa annahu idza lam yusalli ma'al jamaah fa salatuhu batilah. Kalau ada orang yang salat tidak berjamaah, maka salatnya batilah. Wala tuqbal minhu, dan tidak diterima salatnya. Wah, subhanallah. Ini pendapat yang ketiga ini ekstrim. Berat nggak buat kita ini? Nah, tapi ulama kan itu objektifnya para ulama. Nggak ada yang disembunyikan. Ya jangan, wah itu ustaz keras itu. Yo, kenapa keras? Salat berjamaah katanya wajib. Kalau kita nggak berjamaah, nanti nggak sah salat kita dan salat kita batil. Enggak, ini pendapat. Ya, ilmu itu ya disampaikan. Ini pendapat-pendapat para ulama. Nah, kemudian baru kita memilah dan memilih mana kira-kira pendapat mayoritas ulama. Konsensus ulama, apakah salat itu sunnah, apakah salat itu wajib, atau salat itu menjadi syarat sahnya salat. Di kitab ini wa hadzal akhir ikhtiyaru Syekhul Islam. Disebutkan kalau ada pendapat, tiga pendapat ini, ada ulama yang menyebutkan pendapat yang kuat itu adalah pendapat yang kedua, dan ini pendapatnya Imam Ibnu Taimiyah dan Imam Ahmad rahmatullah alaihima. Imam Ahmad. Imam yang empat itu sesuai urutannya, pertama Imam Abu Hanifah, terus Imam Malik, terus Imam Syafi'i, terus Imam Ahmad. Nah, Imam Ahmad ini yang berpendapat bahwa salat berjamaah itu wajib. Kalau dia tidak salat berjamaah di masjid, maka hamba tersebut berdosa, tapi salatnya tetap sah. Tapi dia berdosa. Yuk, kenapa berdosa? Karena dia melanggar perintah Allah. Perintah Allah apa? Perintah Allah lewat nabinya sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk salat berjamaah di masjid. Di antaranya hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika salat berjamaah didirikan, maka aku akan perintahkan satu orang untuk menggantikanku menjadi imam, dan aku akan datang ke orang-orang yang meninggalkan salat berjamaah dengan membawa kayu bakar, akan aku bakar rumah-rumah mereka karena meninggalkan salat berjamaah. Nah, ini menjadi dalil Imam Ahmad bahwa salat berjamaah itu wajib. Nah, pendapat yang kedua, yang pertama tadi mengatakan sunnah, dan ini mayoritas ulama yang berpendapat bahwa salat berjamaah itu sunnah. Kalau kita salat berjamaah di masjid mendapatkan keutamaan 27 derajat, kalau tidak berjamaah mendapat satu keutamaan. Mana dalilnya? Dalilnya hadis Abdullah bin Umar tadi yang kita baca. Nabi mengatakan salatul jama'ati afdal. Salatul jama'ati afdal min salatil fardhi. Salat berjamaah itu lebih afdal. Kata lebih afdal inilah yang menjadi dalil. Pendapat yang pertama. Karena menggunakan kata afdal, berarti ini afdal, ini paling utama, ini tidak afdal. Afdal itu lebih. Nah, kalau seandainya itu wajib, Nabi nggak akan mengatakan afdal. Ya. Karena kata afdal ini yang utama, ini yang tidak lebih utama. Berarti kita mengambil yang tidak lebih utama ini pun tetap sah salatnya dan mendapat pahala. Catatannya jemaah, menjadi catatan kita adalah, oh ya kan salat berjamaah di masjid itu sunnah. Sunnah, alasannya sunnah. Ya. Jangan lihat sunnahnya, tapi pertama siapa yang memerintahkan, kedua apa keutamaan yang kita dapatkan, itu mestinya menjadi perhatian kita. Ya. Agar kemudian kita semangat melaksanakan salat berjamaah. Tadi coba diulang. Apa keutamaan fadilah
disebutkan oleh para ulama yang kita dapatkan salat berjamaah di masjid. Pertama, Allah berkahi rezeki. Berkah. Kalau banyak beda, Pak. Bisa saja ada orang yang nggak pernah sholat, jangankan berjamaah. Sholat pun nggak pernah, tapi bisnisnya lancar. Ada nggak, Pak? Rezekinya ngalir seperti air, bukan air bah. Oh, seperti banjir gitu ya. Dia bisnis ini dapat. Bisnis A, B, untung. Woi, semua proyeknya lancar semua. Bangun perusahaan ini, untung. Bangun lagi perusahaan yang kedua, untung lagi. Ada anak perusahaan, oh untung lagi. Semua. Dilihat nggak pernah sholat. Ya, karena beda. Antara banyak dengan berkah itu beda. Ada orang yang memiliki anak 11, Pak. Tapi 11-11-nya tuh nggak ada yang perhatian. Bapaknya sakit, ditelepon, nah bapak sakit. Lagi sibuk. Ya, minta tuh kakak aja datang. Telepon kakaknya, kak ke rumah datang. Enggak, lagi di luar kota. Yang telepon ketiga, lagi 11 anaknya. Satu pun nggak ada yang perhatian sama orang tua. Ada satu orang yang punya anak cuma satu. Tapi anak ini yang mengayomi, yang merawat, yang menjaga. Kira-kira pilih yang mana, Pak? Punya anak satu tapi taat, berbakti, timbang 11 tapi nggak ada yang taat, nggak ada yang berbakti. Pilih mana, Pak? Saya yakin orang pilih satu. Itu keberkahan. Begitu juga rezeki. Ya. Dan itu bagian dari rezeki. Rezeki. Keberkahan itu berbeda dengan banyak. Nah, orang yang menjaga salat berjamaahnya, Allah berkahi rezekinya. Ya. Saya punya sahabat menganalogikan berkahnya rezeki itu, saya ulangi, berkahnya rezeki itu seperti manis pada madu, Pak. Madu manis enggak? Manis. Gula manis enggak? Manis. Nah, itulah berkah. Seperti manis pada madu. Enggak ada gunanya kita punya satu kontainer madu tapi mau dicicipi enggak manis. Ya. Punya satu kontainer gula tapi enggak manis. Bapak sekarang mau bikin teh. Teh apa? Teh manis. Kasih gula 2 sendok, enggak manis. Kasih gula 3 sendok, enggak manis. Karena yang melekat pada madu yaitu manis. Melekat pada gula itu manis. Nah, kalau hilang madunya, hilang manisnya, ya bukan gula, Pak. Ya. Nah, orang yang menjaga salat berjamaah, Allah akan berikan keberkahan dalam rezeki. Terus yang kedua apa? Allah bebaskan dari azab kubur. Orang yang salat berjamaah. Yang ketiga, Allah berikan catatan amal dari sebelah kanan. Karena nanti ada orang yang diberikan catatan amal itu dari sebelah kiri. Ada yang kanan, ada yang kiri. Disebutkan oleh para ulama yang menjelaskan di dalam ayat Al-Quran. Diberikan catatan amal dari sebelah kanan itu maknanya dari depan. Yang diberikan catatan amal dari sebelah kiri maknanya dari belakang. Ada orang nanti diberikan catatan amal dari belakang, Pak. Kiri, belakang maknanya. Yo, kenapa dari belakang? Kan mudah nanti kalau dari belakang dia tinggal balik aja nengok ke belakang. Maksudnya ada orang nanti tangannya akan terikat di leher. Kalau kira-kira gini, Pak, gimana, Pak? Polisi kalau nangkep pencuri, begal, maling, diborgol nggak, Pak? Borgolnya gimana? Ditelungkupkan kan? Diinjak telungkupan, terus tangannya diapain? Di belakang. Betul nggak? Baru borgol. Nanti ada orang yang diborgol di akhirat. Diborgolnya bukan ke belakang begini, diikat sampai ke leher. Ini diborgol. Terus kalau ngambil catatan amal bagaimana? Bisa dia gigit? Nggak bisa. Diberikan catatan amal, maka dia ambil catatan amal karena tangannya terbawa ke belakang, diambil dari belakang. Tapi ada orang yang diberikan, datang malaikat menyambut dia, ini catatan amal dari sebelah depannya. Sebelah kanan maksudnya sebelah depan. Fa amma man utiya kitabahu biyamini. Terus fasawfa yuhasabu
hisaban yasira. Hafal ayatnya, Pak? Hafal? Hah? Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Siapa orang yang diberikan catatan amalnya dari sebelah kanan, maknanya disambut oleh malaikat, diberikan catatan amal dari hadapannya. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka nanti semua catatan amalnya akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipermudah bagaimana bentuk dipermudah? Ada yang bawa lembaran gitu. Oh, ini catatan. Sekilas, ya udah, masuk, lewat. Enggak perlu dibaca. Enggak perlu dilihat. Ada orang yang membawa sekepok catatan. Enggak tahu nih catatan apa di sini, dan dia udah sadar betul. Dia tahu betul dulu di dunia banyak berbuat maksiat, melanggar aturan Allah, meninggalkan kewajiban dan perintah Allah. Dia tahu catatan amal ini. Kira-kira orang yang sudah tahu dirinya bersalah, membawa dosa, membawa maksiat, kira-kira bertemu dan Allah takut tidak? Takut, khawatir. Nah, ini keutamaannya. Keutamaan salat berjamaah, Allah masukkan ke dalam surga tanpa hisab. Kemudian Allah bebaskan dari azab kubur, dan Allah mudahkan melewati sirat seperti al-barak. Barak itu apa? Kilat. Allah. Kilat, Pak. Kilat itu cepat atau tidak? Cepat. Kal-barqi, melewati sirat seperti kilat. Ada nanti yang melewati sirat. Sirat itu apa? Sijrun, jembatan. Bainan nari wal jannah. Yang terletak di antara neraka dan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan semua orang akan melewati itu. Enggak ada yang tidak lewat. Semua, bahkan para nabi akan melewati itu. Jangankan kita, para nabi pun akan melewati sirat. Lalu bagaimana keadaan kita melewati sirat itu? Ada yang merangkak, ya, ada yang terseok-seok, yang merangkak terseok-seok kemudian terpeleset jatuh ke dalam jurang neraka. Ada yang jatuh 70.000 tahun. Ulangi, 70.000 tahun baru nyampe ke dasar neraka. Bapak kalau jatuh dari sini nih, ya, kira-kira dari sana sampai bawah ini berapa detik, Pak? Hah? Itu kan detik, 2 detik, 3 detik sampai di sini. Bayangkan ada yang masuk neraka 70.000 tahun, dia jatuh melayang baru sampai ke kerak neraka. Ada yang 50.000 tahun, sebagaimana sabda Nabi SAW. Beliau sedang duduk dengan para sahabat, kemudian terdengar dentuman. Rasul bertanya, kalian dengar nggak suara tadi? Sahabat dengar, iya Rasulullah, itu suara apa? Ya, kata Nabi SAW, itu adalah batu neraka yang dilempar oleh malaikat Allah 50.000 tahun yang lalu, baru sampai sekarang nih ke dalam kerak neraka. 50.000 tahun. Nanti ada orang yang jatuh ke neraka 70.000 tahun, berarti dalam neraka yang lebih dalam. Nah, ada orang yang kemudian dibebaskan lewati sirat seperti kecepatan kilat. Kita pilih mana, Pak? Melewati sirat merangkak, terseok-seok, atau seperti kilat? Allah, seperti kilat, Pak. Betul. Enggak ada tanya orang-orang itu, siapa saja. Percaya, imani ada sirat, yakin, percaya. Karena kalau kita enggak imani, ini bagian dari rukun iman. Percaya bil ghaib. Beriman dengan perkara yang gaib, itu rukun iman. Beriman dengan yang gaib, malaikat gaib, surga neraka gaib. Percaya surga neraka, percaya karena dia gaib. Wajib percaya. Ya. Belum waktunya.
Ya, masih ada waktunya sebentar. Ya, Masya Allah. Semangat dia nih. Ya. Ya, saya juga udah ngeliat jam nih, ya kan? Ngeliat jam. Nanti saya siapkan waktunya, ya sisihkan untuk tanya jawab, untuk menunggu waktu syuruk. Nah, alhamdulillah. Kalau yang ngantuk nggak nanya, Ibnu nggak ngantuk soalnya. Ya. Sampai mana tadi? Hah? Sirat. Ya. Melewati sirat. Ada yang melewati dengan merangkak. Ada seperti kilat. Saya mau tanya, beriman dengan surga neraka? Beriman enggak? Beriman. Wajib. Ada hisab, dihitung amal baik, amal buruk. Beriman? Beriman, wajib. Begitu juga sirat. Wajib kita imani. Nah, kalau kita tidak mengimani perkara itu, maka tidak sah Islam kita. Ya. Karena mengimani perkara yang gaib. Nah, sekarang tanya, Pak. Mohon maaf nih, kita tanya nih. Mungkin ada orang yang enggak pernah datang sholat berjamaah. Ya, tanya. Beriman enggak dengan sirat? Beriman. Tapi bentuk mengimaninya itu tidak nampak, tidak terlihat dalam mengaktualisasikan iman tersebut. Mestinya kalau kita percaya adanya sirat, bagaimana kemudian keadaan umat manusia, secara keseluruhan umat manusia dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman nanti, mereka melewati sirat, bagaimana keadaannya? Sebagaimana yang digambarkan oleh Nabi. Mestinya kan kalau kita mengimani itu, udah nggak apa-apa deh. Lelah sementara, bercapek-capek dulu sementara di dunia. Bangun pagi, sholat subuh, jam 4 udah dibangunin alarm. Bangun. Hidup matiin alarm. Tidur lagi. Ya. Gak apa-apa berlelah, capek aja dulu. Sebentar kok. Ya. Setelah kita bangun sholat subuh berjamaah itu alhamdulillah bisa bangun sholat berjamaah. Kalau kemudian alarmnya mati, pas bangun sudah 5:30. Ah, di situ muncul lawamatun an-nafsul lawamah. Pasti itu ada mengatakan, kenapa enggak bangun tadi sholat berjamaah? Telat malah. Kita mencela diri kita sendiri. Tapi mereka yang sholat berjamaah, alhamdulillah, datang ke masjid, sholat berjamaah, ikuti kajian. Bukan hanya sekedar ilmu yang didapat, ada minuman, betul nggak? Ada kue, jasmani diisi, rohani diisi juga. Nanti melewati sirat Allah akan mudahkan. Ya. Gambaran sirat ini saya gambarkan sirat sebagaimana sabda Nabi SAW. Sirat itu sangat tipis, lebih tipis dari satu helai rambut, dan sangat tajam. Lebih tajam dari pedang yang sangat tajam. Allah gambarnya seperti apa? Innahu ala kulli syai'in qadir. Allah kuasa. Ya. Alam itu ada. Malik yaumiddin. Ya. Alam itu ada. Ya Allah. Kalau bicara dari awal, mulai kita dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar, kemudian nunggu. Disebutkan nanti ada 50 tahun. Dalam kitab Bustanul Wa'idin, kalau saya tidak salah disebutkan 50 tahun. Kita mulai dibangkitkan itu dari kubur kita di padang mahsyar, dibangkitkan kan? Dikumpulkan di padang mahsyar semuanya. Selama 50 tahun itu enggak ada berita, enggak ada kabar kita mau diapain oleh Allah. Yang ada adalah huru-hara. Kita dikumpulkan di sini nih, kapan nih hisab, kapan. Orang bertanya kemana-mana, enggak tahu, saya juga enggak tahu kita diapain. Seperti Bapak dikumpulkan di suatu ruangan oleh pimpinan. Dan pimpinan bilang, tunggu ya. Sejam nunggu, belum datang. 2 jam nunggu, sampai kegerahan di situ. AC-nya mati dan seterusnya. Bingung, kita mau ngapain ini? Kapan datang pimpinan? Orang di situ kebingungan semua. Nanti dibangkitkan di padang mahsyar 50 tahun. Bingung. Manusia mau diapain? Matahari 1 jengkal di atas kepala. Baru kemudian sebagian kelompok delegasi yang kemudian datang ke Nabi Adam, minta, ayo dong Nabi Adam, kau ini bapak kami, nenek moyang kami, minta dong sama Allah agar segera nih, kita mau diapain ini? Kita mau dihisab agar segera hisab. Nabi Adam angkat tangan, tidak bisa. Sudah datang kepada Nabi Nuh, datang kepada Nabi Ibrahim, datang kepada Nabi Musa, datang kepada Nabi Isa, semua angkat tangan.
Datang kepada siapa? Datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana laha. Saya akan mensyafaat. Baru Nabi kemudian sujud di bawah arsy, di sebelah kanan di bawah arsy, minta kepada Allah. Allah katakan, "Irfa' ra'saka ya Muhammad." Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Isfa' tusfa'. Kau minta apa? Akan dikabulkan. Lalu Nabi minta, tolong segerakan hisab ya Allah. Baru dimulai hisab. Itu baru mulai dihitung Allah. Nah, dalam situasi itu nanti ada orang yang mana catatan amalnya? Oh, ternyata dari lembaran pertama sampai akhir lembaran hidupnya salat berjamaah dia jaga. Ya udah, bawa tanpa dihitung. Mau enggak? Insya Allah kita pasti berharap itu. Ini dari keutamaan ya, keutamaan salat berjamaah. Ada yang menghafal, Pak? Lupa, tadi saya mau bawa buku tuh. Ya tuh, bulan depan insya Allah. Yang menghafal saya kasih pertanyaan, saya kasih buku. Nah, insya Allah semoga diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Utama salat berjamaah apa? Allah berkahi rezekinya. Kedua, Allah bebaskan azab kubur. Ketiga, diberikan catatan amal dari sebelah kanan. Keempat, melewati sirat secepat kilat, masuk surga tanpa hisab. Salat berjamaah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Silakan. Ya. 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 Kontradiktif? Ya. 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 Adakah suatu hukum di saat yang bersamaan? Ada dua hukum di situ. Dia berdosa tapi sahnya salat. Ya. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala umpamanya di saat kita salat, Pak, sebelum kita lihat salat berjamaah ya. Allahu akbar, salat. Ya kan? Kemudian di dalam salat tersebut kita memikirkan apa yang dilarang oleh Allah. Kita menghayal sesuatu yang dilarang oleh Allah. Kira-kira dalam salat kita itu yang menghayalkan sesuatu hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam salat tersebut berdosa tidak? Berdosa. Atau kita melakukan sesuatu yang dilarang dalam salat, sebagaimana umpamanya kita melakukan sesuatu yang dilarang yang membuat tidak sahnya salat kita, berdosa tidak? Berdosa. Nah, di saat yang bersamaan kita melakukan kebaikan itu, bisa saja kita berdosa. Nah, dosa tetap dicatat, amal kebaikan tetap dicatat di saat yang bersamaan. Nah, bagaimana kemudian? Apakah bisa kebaikan yang kita lakukan menghapus dosa kita? Bisa. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Lakukanlah kebaikan itu, maka dosa-dosa akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada amal ibadah yang kita lakukan tidak sempurna sesuai dengan perintah Allah. Karena kita lakukan perkara ini tidak sesuai dengan perintah Allah, maka dicatat dosa. Tapi karena kita lakukan, maka dapat pahala dengan apa yang kita lakukan, hanya saja tidak sempurna. Mestinya salat berjamaah, ini pendapat yang kedua, kan wajib. Pendapat yang kedua, ini perintahnya adalah kau salat berjamaah. Pendapat yang kedua. Maka karena tidak laksanakan perintah Allah ini, tercatat dia melanggar perintah Allah. Karena wajib. Tapi salatnya sah. Artinya dia tidak dimintai pertanggungjawaban. Kenapa dulu kamu nggak laksanakan salat? Karena dia sudah laksanakan salat, bebas dari kewajiban. Bebas dari kewajiban. Nah, karena sudah bebas kewajiban, pertanyaannya, dari bebasnya kewajiban ini dapat pahala atau tidak? Allah alam berapa dia dapatkan. Ya. Kalau disebutkan satu karena tidak berjamaah, berarti satu dia dapatkan. Tapi adalah perintah Allah yang dia langgar, yaitu salat berjamaah itu mestinya dilakukan. Salat itu mestinya dilakukan berjamaah. Dititipkan di situ melanggar perintah Allah, dapat satu dosa.
Apakah kontradiktif? Dijelaskan oleh ulama enggak. Di saat bersamaan ada seseorang melakukan sesuatu amalan, di saat bersamaan dia mendapat dosa, dia juga mendapat pahala. Contoh juga nih dalam majelis kita ini, Bapak duduk sini dapat pahala atau tidak? Baik. Tapi kalau kemudian ada yang ngomongin orang, umpama di saat bersamaan dia ngomongin orang atau melakukan sesuatu yang membuat orang lain tersinggung umpamanya, dosa tidak? Dosa. Pertanyaannya, datang di sini dapat pahala, kok di saat yang bersamaan dapat dosa? Kenapa? Karena perintah menuntut ilmu, perintah Allah, dan larangan untuk menyakiti orang lain. Tapi di saat yang bersamaan dia melakukan sesuatu yang menyakiti orang lain, dapat dosa dan dapat pahala. Maka bagaimana caranya agar kita tidak dapat dosa tapi dapat pahala yang sempurna? Ya contoh tadi, kalau kajian ya kita betul-betul mendengarkan dan khusyuk, tidak menyakiti orang lain, menjaga adab dan seterusnya. Dan begitu juga sholat ini berarti dilakukan secara berjamaah agar sempurna kebaikan yang kita dapatkan. Pahalanya, kehusuan. Ya. Baik. Secara jelas Nabi sebutkan kalau dilakukan secara berjamaah mendapatkan 27 derajat. Wallahu, dan Allah yu'ti man yasha. Allah memberikan keistimewaan, kelebihan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Jadi kalau Allah berikan kemudian pahala salat. Ini lanjutan hadis ini adalah menyempurnakan penjelasan yang lalu. Ada orang yang salat di saf pertama, apakah sama pahalanya dengan yang salat di saf terakhir? Beda. Tapi semua minimal dapat 27 derajat. Ya. Nanti yang di salat pertama ada keutamaan-keutamaannya. Malaikat mendoakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, rahmat Allah itu bukankah 27? Enggak, dilebihkan nanti rahmatnya oleh Allah. Yang paling belakang safnya mendapatkan minimal 27 derajat. Jadi kalau kita bicara pahala, hitung-hitungan berarti keuntungannya minimal seperti ini, Pak. Ya. Surplusnya berapa? Ya Allahu a'lam. Terserah Allah mau kasih berapa. Bahkan mereka yang dikasih kemuliaan dan keutamaan bagi yang berdiri pada saf pertama. Dan manusia itu kan butuh, Pak, dijanjikan. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan surga dengan sungai-sungainya, dengan taman-tamannya yang indah, sungai dari susu, dari khamar, dari madu. Pertanyaannya mungkin madunya seperti apa, khamarnya seperti apa? Allah alam bisawab. Begitulah juga dengan amal-amal yang lain. Ya, Allah janjikan. Karena memang manusia senang diberikan janji. Masa sekarang kalau kamu kerja dengan bagus, saya naikkan gaji kamu 27%. Bosnya bilang 20%, 27%. Kira-kira senang nggak, Pak? Dinaikkan gajinya 27%. Yang tadinya 10 juta gajinya, kalau naiknya 27% berapa? Ya, atau 27 kali lipat umpamanya. Ya kan? Berapa? Senang. Oh, subhanallah, kita dinaikkan nih gaji kita 27 kali lipat. Ya senang. Tapi belum tentu bosnya meninggal. Ya, bosnya meninggal, bangkrut, enggak dapat. Tapi senangnya udah luar biasa. Bosnya berubah pikiran. Belum ada teken di atas materai, belum ada buktinya. Enggak bisa nuntut, enggak bisa apa-apa. Tapi udah senang. Tapi dijanjikan oleh Allah kok kita enggak senang. Nah, artinya disebutkan tadi 25, 27 itu janji Allah agar kita kemudian semangat. Adapun nanti Allah berikan keutamaan, kelebihan, fadilah yang lain bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Pak, ya? Ya. Tapi kalau dikaitkan dengan pendapat itu, saya masih berpikir ini. Sendiri. Ya. Itu berdosa. Ya. Orang sakit. Ya.
pentingnya perlunya kemudian kita ngaji ini berkesinambungan. Ya, berkesinambungan. Ya, jangan ngaji sekali berhenti, wah, enggak, nanti ada penjelasannya. Dari awal ini saya jelaskan kemarin salat berjamaah. Orang yang salat, pertama kan yang salat dibahas dulu. Orang yang tinggal di sebuah tempat di mana di depan rumahnya itu mengalir sungai. Ingat kan temanya kemarin? Mengalir sungai yang jernih, yang bersih, kemudian dia mandi 5 kali sehari. Bersih enggak? Bersih. Itu perumpamaan orang sholat, belum disebut jamaahnya. Orang sholat. Jadi kalau orang sholat 5 kali sehari semalam, maka insya Allah dia menjadi hamba yang bersih. Analoginya seperti orang yang mandi 5 kali sehari. Baru dinaikkan hadisnya tentang apa? Keutamaan sholat berjamaah. Nah, baru kemudian dijelaskan hukumnya. Nah, hukum ini ya pendapat ulama. Jadi enggak boleh jangan kita sembunyikan. Enggak, ilmu itu enggak boleh disembunyikan. Ya, sampaikan pendapat ulama. Makanya disebutkan tadi pendapat Imam Ahmad. Ini pendapat generasi ya, generasi yang dijamin oleh Nabi SAW. Khairul quruni qarni. Sebaik kurun itulah masaku, abad pertama. Kemudian abad kedua, abad ketiga. Imam Ahmad masuk kepada kurun yang terbaik tadi. Maka pendapatnya berarti pendapat yang kuat. Tapi itu pendapat beliau. Ya, memang kalau kita lihat pendapat Imam Ahmad itu memang kalau kita lihat beliau subhanallah sangat kuat dan sangat tekstual. Ya. Jadi kalau ini kelihatan perintah, dia langsung bawa perintah itu kewajib. Ya. Dan ilmunya tentunya beliau dengan ilmunya bahrul ilm. Ya. Tapi Imam Syafi'i tidak sama pendapatnya, ya kan? Termasuk yang berpendapat sunnah itu adalah Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Ya, kalau Imam Ahmad wajib. Karena wajib kembali kepada definisi wajib. Wajib kalau kita tinggalkan berarti dapat dosa. Tapi dia lakukan salat, maka salatnya sah. Ya. Berapa pahalanya? Kalau dia lakukan sendiri berarti dapat satu. Tapi di situ ada perintah Allah yang mestinya dilakukan. Itu. Nah, maka dia berdosa. Jangan kemudian memandang, oh dia berdosa seperti apa? Athimun. Athimun itu berdosa bisa maknanya dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala amalan tadi. Dia tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pendapat Imam Ahmad, ya. Dalilnya apa? Imam Ahmad juga warka'u ma'ar raki'in. Kalau kamu ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'. Artinya itu salat berjamaah. Nah, lalu pendapat kita pilih yang mana? Kalau saya adalah pendapat yang sunnah. Ya, pendapat yang sunnah. Bahwa, tapi jangan lihat sunnah tadi. Wah, ini sunnah, nggak apa-apa kita tinggalkan. Bukan. Ya, sunnah itu dalam hukum. Tapi kalau ingin mendapatkan keutamaan, keistimewaannya, jangan melihat sunnahnya. Apalagi kita bangun semua amal kita karena mahabbah, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka laksanakan insyaallah salat berjamaah insyaallah. Jadi pentingnya kemudian berngaji terus ya, berkesinambungan agar pemahaman kita ini komprehensif ya, pemahaman kita menyeluruh sempurna ya, tidak sepotong-sepotong. Tapi barakallah, bagus pertanyaannya ya. Beliau aktif ya kan, enggak pernah absen di kajian, masyaallah. Baik, kita cukupkan. Barakallah. Kita doakan siapapun yang hadir di kajian pagi hari ini yang kita membahas tema tentang salat berjamaah, semoga Allah kuatkan kita semua, Allah istiqomahkan sampai akhir hayat kita terkoneksi dengan masjid. Salat berjamaah. Barang siapa yang memudawamkan sesuatu, ini menjadi catatan kita. Siapa yang memudawamkan sesuatu amalan kebaikan, maka besar kemungkinan Allah akan cabut nyawanya. Dia kembali kepada Allah, meninggal dunia dalam keadaan mendawamkan amal tersebut. Kalau dia mendawamkan salat berjamaah, besar kemungkinan dia akan meninggal dalam keadaan salat berjamaah. Kalau dia mendawamkan tilawah Al-Quran, besar kemungkinan dia akan meninggal sedang membaca Al-Quran. Jadi minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad
wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.